Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan review sedikit ya tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, bahwa kita kemarin sudah sampai ke materi turunan. Share screen. Nah, ingat kembali dulu tentang konsep dasar turunan. Turunan. Baik, turunan itu kan dia secara lambang kemarin itu adalah dilambangkan seperti ini ya, ada tanda aksen 1 seperti itu. Ini artinya berarti turunan pertama. Turunan pertama. Kalau dia ada F aksen 2, Fx, itu artinya berarti dia adalah turunan kedua. Nah, untuk menurunkan itu sendiri kemarin, kalau misalnya kita punya Fx berbentuk Ax pangkat N seperti ini, maka turunannya itu adalah pangkatnya tinggal kita kali ke depan ya. Pangkatnya tinggal kita kali ke depan, sehingga berbentuk N dikalikan dengan A, X-nya tetap, pangkatnya berkurang 1. Itu konsep dasar dari si turunan. Contoh, kalau misalnya kita punya Fx sama dengan 5x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 7x plus 5. Seperti itu. Maka turunan pertamanya kita lambangkan dengan F aksen 1 aja aksennya ya. Sesuai dengan definisi yang di atas atau di sini rumusnya yang di atas, itu tinggal pangkatnya kita kali ke depan, 3 dikalikan 5, ingat ini 3 dikalikan 5 berarti jadi 15, X-nya tetap, pangkatnya itu berkurang 1, 3 dikurang 1 berarti jadi 2. Kemudian selanjutnya kita ulang lagi, 2 dikalikan 4 berarti jadinya 8, X pangkatnya berkurang 1. Pangkatnya berkurang 1. Dari 2 berarti kurang 1, jadinya pangkat 1. Tapi karena dia pangkat 1, maka tidak usah dituliskan. Kemudian untuk yang kurang 7x ini, kalau dia cuma variabelnya x, maka dia otomatis cuma mengambil hasil koefisiennya ini saja. Jadi tidak perlu dituliskan lagi. Nah, jadi di sini dikurang 7. X-nya hilang gitu bahasa kasarnya. Sedangkan 5 ini kalau diturunkan otomatis hilang, tidak perlu diturunkan lagi. Nah, sehingga di sini hasil untuk turunan pertamanya adalah 15x kuadrat ditambah 8x dikurang 7. Ingat ya, pokoknya kalau dia variabelnya x doang tuh di belakang, kalau diturunin x-nya hilang. Kalau angka 5 nggak ada x-nya kayak gini diturunkan, maka dia juga hilang. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan turunan kedua? Nah, kalau turunan kedua kan tadi dilambangkan oleh tanda aksen 2 ini ya. Ada aksen 2-nya. Berarti setelah kita melalui turunan pertama tadi, ya kita turunkan lagi seperti langkah yang sebelumnya. Ini berarti kita turunkan lagi 2 dikalikan dengan 15. 2 dikalikan 15 berarti menjadi 30. X-nya pangkatnya dikurang 1, berarti dari 2 menjadi 1. Tapi karena 1, sekali lagi tidak dituliskan. Kemudian 8X. 8X ini kan dia cuma X doang di belakangnya. Ya berarti cuma tinggal 8 saja. Sedangkan min 7 nggak ada X-nya, berarti dia hilang. Nggak usah dituliskan lagi. Maka hasil turunan kedua adalah seperti ini. Turunan pertamanya adalah yang ini. Nah, jadi kalian nanti harus benar-benar memperhatikan ketika mendapatkan soal. Yang ditanyakan apa? Apakah turunan pertama atau turunan kedua? Jangan sampai ketika yang ditanyakan turunan pertama, kalian malah jawab yang ini. Kalau dia
turunan kedua malah kalian jawab sampai di sini saja. Nah, jangan sampai terbalik. Harus benar-benar diperhatikan itu pertanyaannya turunan pertama atau turunan kedua. Karena turunan pertama itu dilambangkan dengan aksen 1, sedangkan turunan kedua dilambangkan dengan aksen 2. Tapi langkah untuk cara menurunkannya sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali. Cuma kalau turunan kedua itu berarti kita nurunkannya habis diturunin, turunin lagi gitu. Tapi harus benar-benar disesuaikan dengan pertanyaannya. Kalau ditanyakan turunan pertama, ya jawab turunan pertama. Yang ini berarti turunan pertama. Kalau turunan kedua, maka yang bawah ini yang jadi jawabannya. Oke, itu clear. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang aturan turunan rantai. Aturan turunan rantai. Setelah kita mengenal tentang basic ini, sekarang kita masuk ke aturan rantai. Aturan rantai dari turunan. Jadi aturan rantai itu mengatakan seperti ini. Jika kita menemukan sebuah fungsi fx sama dengan, di sini ada sebuah fungsi ya, fungsi. Fungsinya saya kasih nama ux gitu ya. Ux ini adalah sebuah fungsi, intinya dia adalah bentuk aljabar yang dimana di situ ada nanti bisa ditambah, dikurang kayak gitu. Kemudian dia pangkatnya bisa dikatakan ini nanti pangkatnya cukup besar. Pangkatnya cukup besar sehingga kita tidak memungkinkan untuk kita jabarin gitu. Sehingga di sini hasil turunannya ini kita turunkan seperti biasa, n-nya akan kita kalikan ke depan, n dikalikan dengan ini bentuknya tinggal tetap saja. Kemudian pangkatnya tentu saja kita kurang 1. Nah, ini di aturan rantai itu ada perbedaannya sedikit dengan yang di depan tadi. Kalau yang di depan tadi itu kan dia tinggal turunin, udah pas pangkatnya dikurangi 1, ya udah stop sampai di situ gitu. Sedangkan yang ini setelah dia diturunkan, ini pangkatnya dikurang 1, maka ini ada tambahannya yaitu kita kalikan dengan turunan dari yang ada di dalam kurung ini. Turunan dari yang ada di dalam kurung kita lambangkan dengan U aksen X. Seperti ini. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Kita punya sebuah fungsi fx. Di sini saya tuliskan 3x kuadrat min 5x plus 7, misalnya seperti ini. Ini saya kurung, pangkatnya saya buat pangkat 5. Nah, ini kan kalau kita jabarin kan nggak memungkinkan ya. Nggak memungkinkan untuk kita jabarin, karena di sini kita ingat kembali kalau kemarin waktu kita belajar limit itu kan kalau misalnya kita ketemu 2x saja ditambah 3 dipangkatin 2, ini artinya berarti kan 2x plus 3 dikalikan dengan 2x plus 3. Akhirnya kita lakukan perkalian kayak gitu, akhirnya hasilnya panjang gitu, hasilnya panjang. Apalagi yang ini pangkatnya 5 gitu. Tentu saja tidak memungkinkan bagi kita untuk menjabarkannya seperti yang ada ini. Nggak mungkin kita jabarin kayak gini, karena cuma 2 aja pangkatnya, dia udah banyak banget yang harus dikalikan gitu. Sehingga kita tidak akan menjabarkannya seperti ini, tapi kita akan ikuti langkah aturan rantai yang ada di atas. Jadi langkahnya sederhana saja. Yang pertama, untuk mendapatkan F aksennya atau turunan pertamanya, 5 sebagai pangkat ini akan kita kalikan ke depan sini. Nah, jadi 5 akan kita kalikan ke depan, berarti jadinya 5 lagi dia tahu dalam kurung. Ini berarti kalau sesuai langkahnya tadi kan dia yang di dalam kurung ini dia tetap ya, tidak ada perubahan sama sekali ini. Nah, tidak ada perubahan sama sekali, maka di sini 3x kuadrat min 5x plus 7-nya tetap. Kemudian pangkatnya berkurang 1, berarti saya tulis deh 5 dikurang 1 ya. 5 kurang 1. Kemudian langkah terakhirnya yaitu kita kalikan. Kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung.
turunan yang ada di dalam kurung. Turunan ini maksudnya berarti ya. Turunan 3x kuadrat min 5x plus 7. Kita lakukan turunan seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya tadi. Maka yang ini berarti turunan yang ada di dalam kurung ini 3x kuadrat min 5x plus 7. Berarti 3x kuadrat kalau diturunkan, ingat tadi caranya 2-nya dikalikan dengan 3. Berarti di sini jadinya 6x. Min 5x, ada di situ huruf X di belakangnya, X doang ya, nggak ada pangkatnya, istilahnya begitu, karena dia berpangkat 1, maka di sini min 5 saja. Kita ngambil koefisiennya saja atau angka depannya saja. Sedangkan 7 ini diturunkan berarti dia tidak perlu dituliskan lagi karena turunannya adalah 0. Jadi cukup sampai di situ. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, itu tinggal kita rapikan saja, di mana yang kita kalikan itu adalah 5 ini dengan yang di belakang. Nah, inilah yang akan kita kalikan. Sedangkan yang di depan ini, yang pangkatnya 5 kurang 1 ini tidak usah diapa-apakan. Cukup sampai di situ saja. Jadi kita kalikan sekarang 5 ini ke sini. Untuk proses mengerapikannya. Oke. Berarti di sini kalau kita kalikan 5 dikalikan 6x berarti jadinya 30x. Sedangkan 5 dikali min 5 berarti min 25. Seperti ini. Terus yang sebelah sini, ini kita tulis ulang saja. Menjadi 3x kuadrat min 5x plus 7, pangkatnya dari 5 dikurang 1 berarti jadi 4. Maka bentuk jawabannya seperti ini. Relatif lebih panjang. Ini contoh pertama. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Baik. Sebagai bahan latihan, coba kalian turunkan yang ini soal yang sejenis dengan yang sebelah kiri. Nomor 2, ini anggap aja contoh yang kedua. Nah, kalau misalnya kita punya fx sama dengan, di sini ada 4x pangkat 3, nah, 4x pangkat 3 min 5x pangkat 2 ditambah dengan 8 dipangkatin dengan 3. Maka turunan pertamanya itu apa? Nah, silahkan dicoba dulu. Wahyu Rafi'i nggak ikut ANBK kan? Wahyu, ada nggak Wahyu nih? Baik, sesuai dengan langkah yang ada di nomor 1 tadi, ini kita akan jawab. Langkah pertamanya tadi cuma tinggal pangkatnya kita kali ke depan ya. Pangkatnya kita pindahkan ke depan menjadi 3 di depan. Kemudian dalam kurungnya tetap tidak ada perubahan sedikit pun. Kita tulis ulang saja. Terus pangkatnya berkurang 1 ya. Dari 3 dikurang 1. Berarti jadinya
3 kurang 1. Kemudian langkah terakhir kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung. Turunan yang ada di dalam kurung ini. Nah, turunannya adalah 3 dikalikan 4 berarti jadinya 12. X, pangkatnya kurang 1 jadinya 2. Kemudian di sini min 5x kuadrat diturunkan berarti jadinya min 10 X pangkat 1. Tapi pangkat 1 tidak dituliskan. Sedangkan 8 diturunkan itu dia jadi 0, tidak usah dituliskan. Nah, sehingga langkah terakhir yang ini kita tinggal kalikan angka yang paling depan dan yang paling belakang. Mengalikannya 2 kali. Ini bisa kita rapikan menjadi 36 X pangkat 2 min 30 X. Seperti ini. Kemudian yang ini tinggal ditulis ulang saja, tidak usah diubah-ubah. Jadi 4X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 8 pangkatnya 3 kurang 1 jadi pangkat 2. Oke, itu langkah untuk menurunkan secara aturan rantai. Kemudian, bagaimana kalau misalnya bentuknya dalam bentuk akar? Nah, dalam bentuk akar. Soal yang ketiga. Jika dia berbentuk akar, Fx-nya berbentuk akar. Di sini 3x kuadrat min 5, misalnya seperti ini. Kita mau turunkan. Nah, kita mau turunkan. Ini bentuk turunannya apa? Maka untuk yang bentuk akar ini kita jawab, yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Jadi sebenarnya bentuk akar itu adalah bentuk lain dari pangkat, tapi pangkat pecahan. Itu sudah kalian pelajari waktu kalian belajar perpangkatan. Di kelas 9 ada, di kelas 10 juga ada. Jadi di sini akar itu adalah bentuk lain dari perpangkatan, yaitu pangkat pecahan. Jadi Fx ini bisa kita ubah bentuknya, yang awalnya tadi akar 3x kurang 5, kita bisa tuliskan ke dalam bentuk 3x kuadrat min 5, ini akarnya berubah jadi pangkat 1/2. Kenapa 1/2? Karena di sini dia akarnya, di sela-sela ini tidak ada angka apapun ya. Itu artinya berarti dia adalah akar kuadrat. Kuadrat itu artinya pangkat 2. Sebenarnya ada angka di situ 2, tapi tidak dituliskan karena aturan dari akar, kalau akar kuadrat tidak dituliskan. Maka di situ jadinya pangkat 1/2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mengoperasikannya seperti aturan rantai yang tadi, karena ini tidak memungkinkan untuk dijabarkan. Sehingga di sini F aksen, seperti langkah tadi, pangkatnya tinggal kita kalikan ke depan, jadi setengah. Dalam kurung, ini berarti jadi 3x pangkat 2 kurang 5-nya tetap, pangkatnya setengah dikurang dengan 1. Kemudian kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung, berarti jadinya 6x saja ya, karena di sini min 5 ini kan dia kalau diturunkan jadi 0. Jadi cukup sampai di situ saja. Nah, bentuk ini bisa kita rapikan bentuknya, setengah bisa kita kalikan dengan 6x. Maka di sini jadinya setengah kali 6x berarti jadinya 3x. Sedangkan yang ini, hati-hati mengoperasikan pecahan, di sini setengah dikurang 1. Ini kan nggak boleh langsung dioperasikan 1 kurang 1 ya, tapi di sini harus kita jadikan dalam satu pecahan. Caranya, di sini kalian kalikan saja dulu. Ini kita kalikan saja dulu, maka di sini jadinya 1 dikurang dengan 1 kali 2. 1 kali 2 itu adalah 2 per. Di bawahnya penyebutnya bisa jadi 1 saja. Oke, yang ini berarti akhirnya jadi min 1/2.
2. Baik, yang ini jadinya 3x kuadrat min 5 dipangkatin dengan min 1/2. Nah, karena pangkatnya negatif sesuai dengan aturan perpangkatan, maka dia dijadikan positif ya. Dia jadinya 3x diturunkan ke bawah di akhirnya. Nah, jadi turun ke bawah jadi 3x kuadrat min 5. Pangkatnya jadi auto 1/2 gitu. Nah, tadi kita udah belajar di atasnya tadi kalau dia pangkatnya 1/2 itu berasal dari bentuk akar. Maka ini bentuk lainnya adalah 3x per akar dari 3x kuadrat min 5. Maka bentuk jawaban akhirnya adalah seperti ini. Baik, saya berikan contoh sekali lagi untuk yang bentuk akar supaya lebih jelas. Misalnya kita punya fx lagi. Ini misalnya dia saya buat simple aja. Di sini ada 3x. Yang 3x ya, 5x gitu. 5x plus 6. 5x plus 6. Akar dari 5x plus 6. Maka ini bentuk turunannya seperti apa? Jadi di sini untuk menjawabnya, lagi-lagi kita akan mengubah bentuk akar itu ke dalam bentuk pangkat. Sehingga di sini fx-nya itu bisa kita tuliskan dalam bentuk 5x plus 6 dipangkatin dengan 1/2. Kemudian kita ikuti langkah yang sama seperti yang sebelumnya tadi. Ini jadinya berarti 1/2-nya pindah ke depan ya untuk turunan pertamanya, berarti sini 1/2 tinggal kita pindahin ke depan seperti ini, tulis besar. Kemudian kurungnya di sini tetap ya 5x plus 6-nya tidak ada perubahan sama sekali. Pangkatnya 1/2 tadi dikurangi dengan 1. Seperti yang kita lakukan tadi, 1/2 dikurang 1 itu dia akan menghasilkan negatif setengah. Negatif setengah. Maka itulah hasil dari pangkatnya itu nanti. Nah, ini belum selesai ya. Ini tadi harus kita kalikan lagi di belakangnya dengan turunan yang ada di dalam kurungnya. Nah, ini kebetulan bentuknya simpel 5x plus 6. Maka di sini 5x. Nah, hurufnya kan cuma x doang tuh. Karena hurufnya x doang, maka di situ dia kalau diturunkan cuma ngambil angka depannya saja menjadi 5. Sedangkan 6 tidak ada huruf X-nya, kalau diturunkan maka dia akan jadi 0. Kalau dia 0 tidak usah dituliskan. Cukup sampai di situ saja berarti. Turunan yang ada di dalam kurung itu berarti cuma 5X plus 6 itu jadinya 5 aja. Oke, kalau sudah maka yang ini tadi boleh kita kalikan. Ini jadinya 1/2 dikali 5. Kalau perkalian antara pecahan 1/2 dikalikan 5 gini, ini ngalikannya ke atas doang. Ngalikannya ke atas doang. Jadi 5/2 seperti itu. Kemudian yang ini jadinya tetap 5x plus 6 pangkatin dengan negatif 1/2. Nah, kalau sudah, maka ini karena pangkatnya negatif, kita turunin ke bawah ya. Kita turunin ke bawah. Maka di sini jadinya yang ada di atas itu cuma 5 nanti. Cuma 5. Sedangkan si 5x plus 6 dipangkatin negatif setengah ini akan nempel dengan 2 yang ada di bawah ini. Sehingga kita bisa tuliskan gini, 5/2 dalam kurung 5x plus 6 pangkat setengah otomatis positif. Karena proses pemindahan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu akan mempengaruhi pangkat. Yang awalnya pangkatnya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, ini kebetulan dia negatif awalnya, kita turunin ke bawah, ini jadinya positif setengah. Tidak ada perubahan sama sekali, cuma tandanya pangkatnya itu dari positif jadi negatif atau dari negatif jadi positif. Nah, bentuk ini kita kembalikan lagi karena dia pangkatnya positif setengah, ini sama seperti yang ini tadi, itu kan asal mulanya dia adalah akar. Nah, berarti di sini kita tulis ulang, berarti dalam bentuk 5/2 akar 5x plus 6. Maka itulah bentuk akhirnya.
Baik, itulah cara untuk menurunkan aturan secara aturan rantai untuk yang ini tadi. Penjelasan dari awalnya bagi yang baru masuk itu bisa kalian lihat nanti di link YouTube-nya supaya bisa mengikuti dari awal sampai akhir ini tadi. Ini ada Julia yang baru masuk. Julia dari mana aja Julia? Kenapa baru masuk? Oke. Ini Pak, bersih-bersih rumah Pak. Nah, sama nih. Kayaknya pagi-pagi itu kayaknya pada bersih-bersih rumah semua. Iya Pak, maaf. Baiklah, yang ini saya sisakan tugas ya, 2 nomor aja. Di sini yang pertama, tentukan turunan pertama dari. Nah, di sini yang pertama fx-nya berbentuk 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 6x plus 3. Seperti ini, dipangkatin dengan 5. Ini turunannya apa? Yang kedua, ini ada fx lagi, tapi bentuknya akar dari 4x pangkat 3 min 7x kuadrat. Oke, ini ada 2 soal yang akan jadi tugas. Nah, ini penjelasannya Julia ada di link YouTube nanti ya, karena tadi kita udah jelasin dari awal ini kan bagaimana cara memproses untuk mendapatkan turunannya dari awal sampai akhir itu sudah semuanya ada. Tadi juga saya sudah mengingatkan cara menurunkan yang paling basicnya itu ada di materi sebelumnya. Semuanya nanti bisa diakses di link YouTube-nya. Baik, silakan open videonya semua. Saya mau mendokumentasikan dulu kegiatan kita hari ini. Bisa open video? Ika nggak ke sekolah hari ini? Enggak Pak.